Unhas TV, senang sekali saya Aminah Rahma Ahmad dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Universitas Hasanuddin resmi menerima hibah kapal sitaan dari Kejaksaan Agung yang kini dinamakan Unhas Explorer 2. Kapal tersebut akan digunakan sebagai sarana riset kelautan bagi mahasiswa. Kapal Unhas Explorer 2 resmi berlabuh di Pelabuhan Perikanan Untia, Makassar. Ini setelah menempuh pelayaran dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Kapal hibah dari Kejaksaan Agung ini nantinya akan digunakan sebagai sarana riset oleh mahasiswa Universitas Hasanuddin, khususnya dari Fakultas Ilmu Kelautan dan Perikanan. Pagi hari untuk siang hari yang berkah ini kami dibersamai oleh Bapak Kepala KPUT Makassar, Pak Jamal Kennedy, dan juga teman-teman dari Pelabuhan Perikanan Untia dan tentu dari pelayanannya yang bersama pimpinan MWA dan Senat Akademik luar biasa. Dan Bapak ini membuat kami di Unhas diri bahwa kedatangan kapal Unhas Explorer 2 insyaallah akan bukan hanya kita sambut ini kedatangannya dari Batam, tapi juga akan berperah dan mengeksplorasi kekayaan laut kita Makassar dan sekitarnya untuk kemakmuran bangsa dan negara. Nah, kapal ini adalah kapal bantuan hibah dari Kejaksaan Agung. Bapak Jaksa sendiri yang memberikan nota, pada ini ditenggelamkan, kasih aja ke Unhas. Kapal Unhas Explorer 2 merupakan kapal sitaan yang kini dihibahkan kepada Universitas Hasanuddin. Kapal ini akan difungsikan sebagai laboratorium terapung untuk menunjang kegiatan akademik dan penelitian mahasiswa. Unhas Explorer 2 ini kami sangat bangga dan kami selaku KPP akan mensupport dalam kegiatan maupun operasionalnya maupun dalam hal-hal dokumen yang dibutuhkan. 100% kami support terkait dengan apa-apa yang dibutuhkan nantinya dan kami akan siap untuk berkolaborasi untuk operasional kapal ini. Tak hanya mendukung riset, kapal ini juga akan menjadi mitra strategis dalam pengawasan dan pengamanan laut. Keberadaannya diharapkan mampu membantu deteksi dini terhadap potensi tindak pidana di wilayah perairan Indonesia. Ya, dengan kehadiran Unhas Explorer 2 ini tentu akan menjadi mitra kami juga di wilayah perairan untuk sama-sama bisa memantau situasi kondisi Kamtibmas di wilayah perairan dan juga untuk mencegah potensi-potensi terjadinya tindak pidana terutama destructive fishing yang sepertinya masih marak di sekitar wilayah perairan kita. Bagi dunia akademik, kapal ini bukan hanya alat riset, namun juga ruang belajar langsung di laut. Para mahasiswa akan mendapatkan pengalaman praktis mengenai teknik penangkapan ikan yang baik dan pemanfaatan teknologi modern perikanan. Kehadiran kapal Explorer 2 Unhas ini tidak hanya terkait dengan proses-proses bisnis, tapi proses-proses akademik menjadi penting. Ini menjadi sarana pembelajaran buat mahasiswa kita, khususnya mahasiswa FKIP. Mereka dengan secara langsung akan belajar bagaimana cara menangkap ikan yang benar, kemudian bagaimana mengenal teknologi penangkapan ikan yang disediakan oleh kapal Explorer 2. Ini menjadi salah satu tujuan yang sangat penting terkait dengan bagaimana menyiapkan kompetensi mahasiswa untuk bisa terjun ke dunia kerja mereka secara lengkap, ya, kapasitas keilmuan, kapasitas praktek itu akan terfasilitasi dengan baik. Terima kasih. Dengan berlabuhnya Unhas Explorer 2 di Makassar, Universitas Hasanuddin kini memiliki sarana riset laut yang mumpuni, sekaligus menjadi bentuk nyata sinergi antara dunia pendidikan dan aparat penegak hukum dalam memajukan sektor kelautan Indonesia. Ani Muhammad Syafrizal, Unhas TV. Pemirsa, hasil medical check-up atau MCU Unhas menunjukkan 3 jenis penyakit terbanyak yang mendominasi kesehatan sivitas akademika. Temuan ini menjadi alarm kesehatan yang penting untuk meningkatkan gaya hidup sehat di kalangan dosen dan tenaga kependidikan Unhas. Program Medical Check-up MCU yang digelar Universitas Hasanuddin telah mengungkap 3 jenis penyakit terbanyak yang mendominasi hasil pemeriksaan.
MCU ini menyasar dosen dan tenaga kependidikan di setiap fakultas dan unit kerja lingkup Unhas. Dr. Wirda Ulfahaini Mapaloteng, dokter umum Rumah Sakit Unhas yang bertugas dalam MCU di Fakultas Hukum pada 16 hingga 17 Juli 2025 lalu, mengonfirmasi pola penyakit yang konsisten. Dr. Wirda mengungkap ada 3 kondisi teratas yang paling banyak ditemukan, yakni obesitas, hiperkolesterolemia, serta hipertensi. Kalau 3 teratas yang paling banyak obesitas ya. Jadi banyak ternyata pegawai Unhas itu obesitas atau berat badannya berlebih. Kemudian yang kedua hiperkolesterolemia atau kolesterolnya melebihi dalam batas normal di dalam darah. Kemudian yang ketiga hipertensi atau tekanan darah tinggi. Melihat tingginya angka obesitas, Dr. Wirda pun menekankan pentingnya perubahan gaya hidup untuk mencegah dan mengelola kondisi kesehatan tersebut. Ya karena banyak tadi obesitas ya paling banyak ya, jadi untuk pegawai Unhas mungkin memperbanyak aktivitas fisik, olahraga, kemudian mengurangi makan makanan yang berlemak, kemudian tinggi yang asin-asin atau yang diet rendah garam. Ya itu sih, dan kalau misalnya sudah punya penyakit, minum obat secara rutin. Program MCU Unhas ini bertujuan untuk mendeteksi dini potensi penyakit dan mengevaluasi kesehatan sivitas akademika secara berkala, sekaligus memungkinkan perbandingan hasil pemeriksaan dari tahun ke tahun, memberikan gambaran tren kesehatan di lingkungan Unhas. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Pemirsa, sejumlah kasus menunjukkan jika gigi tonggos pada anak meski seringkali dirawat, namun kembali tonggos. Mengapa hal ini bisa terjadi? Simak informasi berikut. Tak sedikit orang tua yang mengeluhkan meski anak sudah menjalani perawatan untuk gigi tonggos. Kondisi itu kembali terjadi saat anak bertambah usia, sehingga orang tua pun mengira bahwa perawatan yang dilakukan tidak efektif atau bahkan gagal. Namun, Dokter Gigi Anak Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Muhammad Harun Ahmad, DRG MKes SPKGA Sub SPKKK, FSASS, menjelaskan jika gigi yang kembali tonggos setelah perawatan sebenarnya dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya adalah fungsi otot di sekitar mulut, seperti otot bibir, otot pipi, dan otot lidah, yang masih aktif mendorong gigi ke depan. Hal ini sering terjadi jika kebiasaan seperti bernafas lewat mulut atau mendorong lidah ke gigi terus berlanjut. Selain itu, pertumbuhan rahang yang masih berjalan juga dapat menjadi penyebab. Ketika perawatan ortodonti dilakukan tanpa menyesuaikan dengan pola pertumbuhan rahang anak secara menyeluruh, risiko kekambuhan akan lebih besar. Karena selama ini kegagalan-kegagalan yang terjadi ketika dilakukan perawatan, karena masih banyak teman-teman yang langsung melakukan perawatan karena konsekuensi logisnya. Pasien datang, dia langsung lakukan terapi tanpa dia melakukan analisis yang kuat terkait dengan apa etiologinya. Jadi harus jelas betul bahwa yang mana sih etiologinya. Karena kalau kita melakukan intervensi perawatan, tidak tepat menentukan etiologinya, ya mungkin saja terjadi pergerakan. Misalnya tongos kemudian mundur, tapi setelah itu dia kembali lagi, relaps. Kenapa? Karena faktor etiologinya tidak teratasi. Katakanlah misalnya bibirnya tetap tidak berfungsi ketika melakukan fungsinya, pipinya tidak melakukan fungsi kontrol. Untuk itu, pengawasan terhadap kebiasaan anak pasca perawatan menjadi bagian penting dalam penanganan gigi tonggos. Terapi gigi perlu dibarengi dengan terapi fungsional dan pembinaan kebiasaan yang konsisten. Orang tua juga diimbau untuk rutin melakukan kontrol ke dokter gigi, khususnya selama masa tumbuh kembang gigi dan rahang anak. Prof. Muhammad Harun juga menambahkan, perawatan gigi yang tepat bukan hanya mengembalikan fungsi estetik, tetapi juga mencegah gangguan mengunyah, berbicara, serta membantu meningkatkan kepercayaan diri anak. Feni Septiani Samuel, Unhas TV. Korupsi di dunia pendidikan diharapkan dapat hilang, sehingga dunia pendidikan dapat menjadi motor bagi Indonesia yang lebih bersih dan lebih baik. Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Setio Budianto saat memberikan kuliah tamu di Universitas Brawijaya.
Setio menilai beberapa hal yang rawan terjadi korupsi di dunia pendidikan adalah pada saat penerimaan peserta didik baru yang berlangsung secara rutin setiap tahunnya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Setio Budianto, mengatakan bahwa dunia pendidikan menjadi salah satu sektor yang rawan terjadi tindak pidana korupsi. Salah satu hal yang rawan adalah pada saat penerimaan peserta didik baru. Untuk itu, Setio berharap agar hal ini dapat terus diperkecil dengan penguatan integritas dan pengawasan bersama. Lembaga dan orang tua harus memiliki komitmen bersama untuk berlaku integritas sehingga tidak melakukan hal yang berpotensi menjadi korupsi. Bahwa kami kan juga memiliki survei penilaian integritas pendidikan gitu. Jadi hal yang menjadi perilaku korupsi hari disampaikan oleh Pak Widodo selaku rektor terhadap penerimaan mahasiswa, mahasiswi, kemudian terhadap kegiatan-kegiatan yang sifatnya internal sudah dilakukan secara transparan. Nah, makanya saya sebutkan kalau sudah seperti itu nggak perlu penguatan, tinggal melanjutkan hal-hal yang baik menjadi lebih baiklah. Ya, saya kira catatan ini menjadi tanggung jawab kita bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi, kemudian Kementerian Pendidikan, baik itu pendidikan tinggi, sains juga termasuk menengah, itu semuanya punya tanggung jawab dan juga termasuk di lingkungan kampus dan mahasiswa serta juga melibatkan para orang tua untuk tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, hal-hal yang kemudian sifatnya bertentangan dengan aturan gitu. Sehingga pada saat misalkan contoh paling gampang penerimaan mahasiswa masih ada kepejoki, ya masih ada yang mau menggunakan pengaruh jabatan. Nah, itu harapannya makin tahu makin di depan nggak ada lagi. Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Brawijaya, Profesor Widodo, mengapresiasi dukungan Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memberikan wawasan kepada Civitas Akademika, sehingga semua pihak dapat berlaku jujur dengan menjunjung integritas. Ya, pertama saya ucapkan banyak terima kasih kepada Pak Ketua KPK bahwa beliau berkenan hadir dalam rangka untuk penguatan pendidikan anti korupsi yang ada di Universitas Brawijaya, dan ini menjadi bagian penting saya kira dalam rangka untuk pencegahan dan juga perbaikan sistem agar masyarakat Indonesia semakin lebih baik, memiliki integritas yang baik dan tidak ada korupsi lagi di Indonesia ke depan. Saya kira itu. Dari Malang, tim liputan UBTV melaporkan untuk Unhas TV. Pemirsa, berita tadi menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Aminah Rahma Ahmad beserta kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa.